Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan membahas mengenai pengertian dari garis dan hubungan antar garis. Oke, silakan perhatikan. Yang pertama, di sini akan dijelaskan mengenai pengertian titik ya. Terlebih dahulu, titik itu merupakan suatu yang tidak memiliki ukuran. Titik hanya ditentukan oleh letaknya. Titik digambarkan dengan simbol nokta seperti itu ya. Kemudian biasanya titik diberi nama dengan huruf kapital. Misalkan titik A, titik B, titik C, dan titik seterusnya. Nah, perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, ini ya. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, ini adalah contoh sebuah titik. Kemudian yang kedua di sini pengertian garis. Garis adalah deretan titik-titik ya. Deretan titik-titik yang beraturan dengan jumlah yang tak terhingga. Kumpulan titik-titik tersebut saling berkesinambungan dan memanjang kedua arah. Coba perhatikan. Ini adalah ilustrasi garis yang merupakan kumpulan titik. Nah, ini. Nah, ya. Nah, maka semakin dekat, maka nanti akan kelihatan seperti membentuk garis. Nah, ini. Nah, garis tersebut adalah deretan ya, titik-titik yang berhimpitan sehingga akan membentuk suatu garis. Nah, itu yang disebut dengan garis. Jadi garis adalah deretan titik-titik yang beraturan dengan jumlah yang tak terhingga. Jadi dalam garis ini adalah titik-titiknya banyak sehingga tidak kelihatan dan kelihatannya adalah kelihatan seperti bentuk suatu garis. Nah, seperti itu mengenai pengertian dari garis. Oke, bisa dipahami mengenai garis ya. Oke, selanjutnya di sini mengenai perbedaan garis. Ada beberapa macam istilah pada garis, diantaranya yang pertama ada disebut dengan ruas garis. Nah, kita perhatikan ruas garis AB atau dituliskan dengan ruas garis AB seperti itu. Nah, ruas garis adalah bagian dari garis yang terdiri dari gabungan beberapa titik dan dibatasi oleh dua titik yang berbeda pada kedua ujungnya. Nah, ini adalah ruas garis yang mana ruas garis tersebut ini sudah sampai di situ, tidak bisa diperpanjang lagi ya. Jadi si garisnya tidak bisa dipanjang lagi karena sudah ada pada titik A dan titik B, sudah sampai di situ. Nah, biasanya ruas garis itu berada atau dicontohkan seperti bangun datar persegi. Nah, itu sisi-sisinya atau ruas garisnya itu sudah ditentukan panjangnya berapa ya. Nah, itu yang disebut dengan ruas garis. Jadi ada titik akhirnya ya, tidak bisa dipanjangkan lagi. Ini yang disebut dengan garis. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan sinar garis. Nah, sinar garis adalah ruas garis ya yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Coba kalian perhatikan. Di sini ada titik A ya. Kita lihat titik A tersebut memanjang ya ke titik B. Nah, di situ ada tanda panah. Nah, tanda panah ini maksudnya apa? Tanda panah ini adalah maksudnya jadi si garis tersebut bisa diperpanjang ya. Bisa dipanjang tak terhingga, mau berapapun panjangnya itu tidak ada batasnya. Ini yang disebut dengan sinar garis ya. Nah, ini adalah sinar garis AB. Bisa dituliskan sinar garis AB itu seperti ini ya. Jadi titik awalnya A, kemudian di titik berikutnya di sini ada tanda panah. Nah, tanda panah tersebut adalah tanda panah yang bisa dipanjangkan sampai berapapun. Oke, selanjutnya adalah ada yang disebut dengan garis lurus AB. Nah, garis lurus AB adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, ini jadi baik dari A ataupun dari B ya, maksudnya kita mengambil atau memperpanjang ke arah A, kita memperpanjang ke arah B itu bisa diperpanjang sampai berapapun ya, sampai panjangnya itu tidak terhingga. Nah, ini mengenai garis lurus ya, jadi bisa diperpanjang ke arah A, bisa diperpanjang ke arah B. Ini yang disebut dengan garis lurus. Oke, sampai di sini ya. Ruas garis itu berbeda sekali dengan sinar garis, berbeda lagi dengan garis lurus. Selanjutnya kita perhatikan garis horizontal. Nah, ini garis horizontal ini adalah garis yang arahnya mendatar atau lurus. Kemudian ada juga disebut dengan garis vertikal. Vertikal itu adalah garis yang arahnya tegak. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada garis lengkung. Garis lengkung adalah garis yang sama sekali tidak mempunyai bagian lurus atau menyiku ya, dan semua titik-titiknya terletak pada sebuah bidang datar. Oke lah, ini yang dibahas adalah mengenai perbedaan-perbedaan garis. Selanjutnya kita akan bahas mengenai macam-macam garis dalam matematika beserta contohnya.
Nah, yang pertama adalah garis sejajar. Apa yang dimaksud dengan garis sejajar? Garis sejajar adalah dua garis atau lebih yang terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan satu sama lain meskipun diperpanjang secara terus-menerus. Garis yang sejajar itu dinotasikan dengan seperti ini ya. Nah, maka kita lihat contohnya, ini garis A dan garis B. Kemudian ini garis A, garis B ya. Ketika garis tersebut kita perpanjang ya secara terus-menerus, maka akan tetap seperti ini ya. Jadi maksudnya garis tersebut akan membentuk terus lurus ya, dan tidak akan membentuk saling berpotongan. Tidak. Kenapa? Karena ini pada lurus ya. Baik lurusnya adalah secara horizontal, baik lurusnya secara diagonal, baik lurusnya secara vertikal ya, tegak. Ini tetap apabila ada garis seperti ini terus diperpanjang garis A-nya, terus diperpanjang garis B-nya, maka garis tersebut tidak akan menemukan perpotongan dan ini akan terus tegak ya. Nah, ini yang disebut dengan garis sejajar. Nah, ini ya yang disebut dengan garis sejajar. Nah, jadi pada garis di atas, garis A sejajar dengan garis B, maka dapat dituliskan dengan A. Nah, garis sejajar dengan B. Selanjutnya, yang kedua adalah garis berpotongan. Nah, ini berbeda dengan garis sejajar. Kita perhatikan, dua buah garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan pada salah satu titiknya, sehingga antara kedua garis memiliki sebuah titik potong atau titik persekutuan. Coba perhatikan, ini garis G, kemudian ini garis F. Nah, garis G dengan garis F ini adalah garis yang berpotongan. Kenapa? Karena kita perhatikan, nah di sini menemukan ya, di antara kedua ini menemukan sebuah titik potong. Nah, ya, atau titik persekutuan. Berarti mana titik potongnya? Titik potongnya adalah titik H. Jadi ketika garis G ini diperpanjang, ketika garis F ini diperpanjang, maka nanti akan menemukan sebuah titik potong, yaitu titik potong H. Ya, atau disebut dengan titik persekutuan. Inilah yang disebut dengan garis berpotongan. Nah, jadi garis F berpotongan dengan garis G ya, yaitu di titik H. Kemudian yang kedua, di sini ada garis M, kemudian ada lagi garis N ya. Oke, mengenai garis M dan garis N ini adalah sama ya, garis berpotongan. Kenapa? Karena ini garis M dan garis N diperpanjang dan menemukan suatu titik potong ya. Nah, ini titik potongnya adalah berada di garis O ya, MNO. Nah, garis M yang berpotongan dengan garis N di titik O, di mana berpotongan tersebut membentuk sudut 90 derajat. Maka garis M dikatakan berpotongan tegak lurus dengan garis N ya. Nah, ini. Jadi garis M dikatakan berpotongan tegak lurus dengan garis N. Jadi ini disebut dengan garis berpotongan tegak lurus ya. Tegaknya adalah yang garis vertikal N, yang lurusnya adalah garis horizontal M. Makanya disebut dengan garis berpotongan tegak lurus. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan garis berimpit. Nah, apa sih yang disebut dengan garis berimpit? Yaitu dua buah garis dikatakan berimpit apabila kedua garis tersebut saling menempel dan searah, sehingga dapat dikatakan memiliki titik persekutuan yang tak terhingga. Garis yang berimpitan akan saling menutupi satu sama lain dan akan terlihat seperti satu garis lurus saja. Nah, perhatikan. Di sini contohnya adalah jam dinding ya, atau sebuah jam di mana jam tersebut menunjukkan pukul 12 ya. Nah, jam pukul 12 ini di sini ada garis merah dan garis putih ya. Nah, garis merah dan garis putih ini adalah garis menit ya dan garis jam. Ketika menunjukkan pukul 12, maka ini membentuk garis yang berimpit ya, garis yang arahnya sama. Nah, garis yang arah sama padahal di dalamnya itu ada garis jam dan garis menit. Yang garis jamnya tanda merah, yang garis menitnya adalah tanda putih. Nah, ini berarti disebut dengan garis berimpit. Contohnya adalah pada sebuah jam dinding yang menunjukkan pukul 12. Kemudian contoh lain, di sini ada bentuk
bangun ruang ya ini ya, ABCD EF GH. Nah, coba perhatikan. Ini sebuah bangun ya yang di dalamnya itu terdapat garis berimpit. Oke, perhatikan contohnya. Nah, di sini kita perhatikan, kita ambil salah satu garis ya yang di dalamnya. Nah, kita perhatikan di sini ada garis ABFE ya, ABFE dan EFGH. Nah, ABFE dan EFGH. Nah, kita perhatikan yang garis EF-nya. Nah, garis EF ini adalah garis yang berimpitan. Kenapa disebut dengan garis yang berimpitan? Karena dalam garis tersebut itu ada garis EFGH, ada garis ABFE. Nah, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ini adalah garis yang berimpitan. Jadi dalam satu bentuk di situ terdapat garis yang berimpitan, ya. Nah, jadi dalam garis EF ini adalah garis yang berimpitan yang terdapat di dalamnya ini ketika membuat garis seperti ini maka ini akan berimpitan EF-nya. Jadi ada bangun ABFE, ada juga bangun EFGH. Ketika disatukan maka EF-nya akan berimpitan. Oke, seperti itu ya mengenai garis berimpit. Kemudian yang keempat ada juga yang disebut dengan garis bersilangan. Nah, apa sih atau seperti apa ya yang disebut dengan garis bersilangan? Jika dua buah garis tidak sejajar. Oke, kita lihat ya. Garis yang tidak sejajar dan tidak berada dalam satu bidang, maka kedua garis tersebut dikatakan bersilangan. Contohnya ini ya, ABFE atau ABCD EFGH. Kita perhatikan. Nah, kita lihat yang garis EH. Nah ya, seperti garis EH kemudian dengan garis AB. Nah, ini gambar di atas garis EH itu bersilangan dengan garis AB. Nah ya, jadi garis EH itu bersilangan dengan garis AB. Jadi maksudnya di sini bersilangan itu tidak sejajar ya, tidak sejajar. Seperti contohnya sejajar itu adalah AB dengan EF itu sejajar. Kemudian juga ini tidak berpotongan juga ya, ini saling bersilangan, tidak berpotongan dan juga tidak sejajar. Inilah yang disebut dengan garis bersilangan pada saling menyilang ya, AB dan EH. Nah, oke, seperti itu. Nah, coba kita perhatikan ya. Di sini mengenai perbedaan garis sejajar, ada garis tegak lurus, garis berpotongan, garis berimpit. Nah, contoh garis sejajar. Garis sejajar adalah contohnya seperti garis AC itu sejajar dengan garis IJ. Ya, kemudian garis yang tegak lurus, garis AC itu tegak lurus dengan AI ya. AC, coba perhatikan, AC itu saling tegak lurus dengan AI ya. Nah, di mana AC-nya itu adalah garis horizontal dan AI-nya itu garis vertikal. Makanya disebut dengan garis tegak lurus ya. Kemudian ada juga garis berpotongan. Nah, seperti AE dan AD. Nah, AE-nya coba perhatikan, AE itu berpotongan dengan AD. AE itu berpotongan dengan AD. Oke, ya, di mana titik temunya adalah atau titik yang titik temunya itu ada di titik A ya. Nah, jadi garis AE dan garis AD itu titik temunya ada di titik A ya. Nah, kemudian garis berimpit. Contohnya adalah AC dan AB ya. AC dan AB di mana AB itu berimpit dengan AC ya. AB itu garisnya berimpit dengan AC. Oke, inilah mengenai contoh ya. Contoh untuk kalian supaya lebih memahami mengenai perbedaan dari garis sejajar, garis tegak lurus, garis berpotongan, garis berimpit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita perhatikan. Nah, ini ya, silakan dikerjakan untuk sebagai pemantapan dari kalian tadi setelah menyimak ya mengenai pengertian dari sebuah garis, hubungan-hubungan antar garis ya. Nah, ini silakan dikerjakan dengan melihat contoh. Nah, ini ABCD EFGH. Misalkan rusuk AB dan DC ujung-ujungnya diperpanjang. Kita lihat yang AB, mana garis AB, mana garis DC. Ujung-ujungnya diperpanjang terus-menerus tanpa batas sehingga diperoleh AB dan DC. Nah,
lihat ini AB dan DC-nya itu tanda panah dua-duanya ya, kita lihat. Jadi harus diperhatikan seperti itu. Jadi garis AB dan garis DC yang mana dalam soalnya ini garis AB-nya itu pada memiliki tanda panah baik ke kiri baik ke kanan. Berarti Berarti garis tersebut itu bisa diperpanjang ya, baik ke kiri maupun ke kanan. AB dan DC, apakah suatu saat kedua garis tersebut akan berpotongan? Nah ya, silakan dijawab. Jadi garis AB dan garis DC ketika terus diperpanjang baik ke kiri maupun ke kanan, nanti ujungnya akan menemukan suatu garis berpotongan atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak, mengapa? Kalau misalkan nanti berpotongan, mengapa? Silakan berikan alasannya. Yang kedua juga sama ya. Misalnya rusuk AE dan HD. Kita perhatikan rusuk AE itu mana? HD itu yang mana ya? AE dan HD ya. Lihat AE dan HD. Nah, ketika diperpanjang terus-menerus tanpa batas sehingga diperoleh AE dan HD ya. Nah, lihat tanda panahnya itu ke kiri dan ke kanan bisa diperpanjang. Apakah suatu saat kedua garis tersebut akan berpotongan atau tidak dan mengapa? Ya, silakan dipikirkan ya. Silakan dipikirkan dengan melihat bangun ruang di atas. Nah, begitupun juga ini ya, silakan. Misalkan di sini ada garis ruas ini ya, ini garis ruas PQ, RS, kemudian TU dan PW. Nah, misal garis PQ itu melalui garis PQ, kemudian garis RS melalui ruas garis RS. Apakah garis PQ dan RS itu berpotongan? Coba ya, silakan. Ini garis ruas ya. Ini garis ruas. Kemudian yang dua juga sama ya, TU melalui TU dan garis PW melalui ruas garis PW. Apakah garis TU dan PW itu berpotongan? Oke, silakan dijawab ya. Nanti simpulkan mengenai soal atau hasil jawaban dari soal nomor 1 dan nomor 2. Kemudian ini ya untuk latihan ayo berlatihnya, silakan dikerjakan juga. Ini di halaman 173 ya. Ini dikerjakan secara mandiri. Coba perhatikan garis berikut. Ini ada garis AB, garis CD, garis EF, garis HG ya. Nah, nomor 2 diberikan garis AB. Nah, coba perhatikan ya, ini diberikan garis AB. Berarti garis AB ini garis yang bisa diperpanjang ke kiri dan ke kanan. Sinar garis CD. Nah, berarti kalau sinar garis itu bisa diperpanjang ke salah satu. Nah, kalau di sini garis tunjuknya adalah ke kanan ya. Jadi maksudnya garis dengan tanda panah ke kanan. Maksudnya berarti di sini sinar garisnya itu bisa diperpanjang ke arah kanan dan ke kiri tidak bisa. Di situ terbentuk titik terakhir ya di sebelumnya. Tetapi di sini ada garis panah ya, ada di arahnya membentuk panah, berarti ini bisa diperpanjang ke arah kanan. Ya, ini yang disebut dengan garis sinar ya. Garis sinar ini yang CD. Kemudian dan ruas garis EF. Nah, kalau misalkan di situ tidak ada tanda panahnya, berarti tidak bisa diperpanjang. Manakah yang ditentukan panjangnya? Jadi di antara garis AB, sinar CD ya, sinar garis CD dan ruas garis EF, manakah yang ditentukan panjangnya? Oke, silakan ya dikerjakan mana yang ditentukan panjangnya. Silakan. Kemudian nah, ini nomor 3, perhatikan ya. Perhatikan garis-garis pada bidang berikut ini. Nah, kita dengan melihat gambar ini ruas-ruas garis ya. Dari garis-garis di atas temukan yang A, misalkan di sini pasangan garis yang sejajar. Manakah pasangan garis yang sejajar? Nah, berarti di sini kita lihat mana yang sejajar. Nah, berarti di sini ada AB dan CD ya. Silakan temukan yang lainnya. Pasangan garis yang berpotongan, mana yang saling berpotongan? Coba kalian lihat, di sini ada garis yang membentuk di tengah-tengahnya titik ya, bertemu titik, berarti yang mana ya? Dan di sini contohnya adalah yang BA dan BC ya, di situ ada titik H. Nah, seperti itu. Kemudian pasangan garis yang berimpit, mana yang berimpit? Nah, berarti garis BF dan BA. Nah, itu ya contoh garis yang berimpit. Silakan temukan garis-garis yang lainnya. Oke, seperti itu mengenai soal nomor 3. Dan yang nomor 4, perhatikan gambar kubus berikut. Nah, gambar di atas adalah bangun ruang balok.
apakah garis yang melalui BG? Nah, maka kita perhatikan BG ya, yang melalui BG, dan garis yang melalui EC. Nah, BG dan EC. Di mana-mana BG itu garis diagonal ya, diagonal yang berada di samping. Kemudian garis EC itu garis diagonal yang ada di tengah ya. Nah, berpotongan atau sejajar. Oke, kita kembali ke pengertian tadi. Berpotongan seperti apa? Sejajar itu seperti apa? Nah, maka berikan alasan dari jawabanmu ini berpotongan atau sejajar, atau mungkin bukan berpotongan atau sejajar, karena tadi kan hubungan garis itu ada 4, yang mana yang 4 itu sejajar, berpotongan, tegak lurus, dan bersilangan. Silakan ya dikerjakan dengan mengingat materi tadi. Kemudian yang nomor 5 di sini perhatikan gambar. Di sini ada sebuah garis ya, dimana garis ini disebut dengan garis lurus ya. Kenapa? Karena baik ke kiri maupun ke kanan ada tanda panahnya, yang mana garis tersebut bisa diperpanjang ke kiri ataupun ke kanan. Ini garis ya. Nah, ditentukan 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C dengan posisi berbeda ya, terletak pada garis AC. Nah, garis AC ini garis yang bisa diperpanjang ke kiri maupun ke kanan. Sebuah titik terletak di antara titik A dan C, maka sebutkan pertama ruas garis yang dapat dibuat. Oke, ingat ruas garis. Ingat ya, dengan ruas garis itu ruas garis adalah garis yang diakhiri dengan titik ya, baik di titik sebelumnya maupun di titik titik kiri maupun titik kanan ya. Kemudian di sini ruas garis yang dapat dibuatnya, ruas garis apa saja? Silakan ya. Kemudian sinar garis. Oke, ingat ya, dengan sinar garis itu masih ingat ya, dimana salah satu ujungnya itu bisa diperpanjang. Manakah yang dapat dibuat? Oke, silakan ya dikerjakan. Oke, sekian dulu mengenai pembahasan matematika mengenai hubungan antar garis. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan kalian di rumah bisa mengerjakan dengan baik. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.